Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sabila dari Fakultas Psikologi UIN Malang. Izin mewawancarai Bapak mengenai implementasi Pancasila di bidang kesehatan. Pertanyaan pertama, bagaimana penerapan sila kelima Pancasila dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dek Dara. Jadi sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dalam konteks kesehatan, tentu sila ini menuntut agar setiap warga negara memperoleh akses kesehatan yang adil, merata, tanpa diskriminasi. Tentu kalau dalam konteks sekarang, perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, seperti contohnya adanya program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS ya, di mana BPJS ini meliputi seluruh warga negara, baik kepesertaan secara mandiri atau ditanggung instansi atau perusahaan. Kemudian juga sekarang pemerintah sedang menggencarkan pemerataan fasilitas kesehatan ya, dibangunnya rumah sakit di daerah terpencil, di perbatasan, kemudian membangun puskesmas dan sebagainya. Ada juga subsidi terkait kesehatan untuk masyarakat miskin, misalnya jaminan kesehatan daerah ya. Dan sekarang juga sedang digalakan program promotif preventif selain kuratif di rumah sakit tadi agar semua kelompok masyarakat bisa menikmati manfaat kesehatan. Mungkin seperti itulah gambaran sila kelima di berdasarkan Pancasila ini. Baik, Bapak, terima kasih atas informasinya. Untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan? Ya, sebetulnya tadi sudah disampaikan ya terkait keadilan sosial di bidang kesehatan. Namun mungkin saya menambahkan lagi bahwa karena pemerintah ini juga sebagai regulator untuk menjamin keadilan sosial itu juga membuat satu regulasi ya, yaitu pemerintah berserta DPR sekarang membuat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Jadi yang disahkan 2 tahun lalu, di mana di dalamnya adalah menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara di bidang kesehatan. Nah, undang-undang itu juga ada turunannya seperti misalnya peraturan Menteri Kesehatan, peraturan pemerintah, sampai dengan nantinya ada peraturan daerah dan peraturan di Dinas Kesehatan. Kemudian juga menyediakan fasilitas kesehatan publik ya, yang tadi disebutkan seperti puskesmas, rumah sakit daerah dengan berbagai layanan-layanan khususnya ya, pengaturan pembiayaan BPJS ya. Kemudian yang sekarang itu pengaturan pemerataan SDM kesehatan. Jadi sekarang sudah dibuka banyak fakultas kedokteran karena memang kita masih kekurangan dokter. Kemudian juga pemberian insentif untuk petugas kesehatan dan petugas medis yang mau bekerja di daerah terpencil, perbatasan atau kepulauan ya. Dan di satu sisi juga dengan fungsi eksekutifnya pemerintah mengadakan pengawasan terhadap layanan kesehatan swasta. Ya. Jadi swasta juga menjadi bagian dari pemerintah dalam pengawasannya. Demikian mungkin. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir itu, apa saja kendala utama yang menyebabkan layanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah? Ya, karena negara Indonesia negara besar, tentu masalahnya adalah pemerataan. Ini akan sangat terpengaruh oleh yang pertama adalah masalah geografis ya. Karena ada 17.000 pulau di Indonesia, tentu untuk merata secara sama agak susah ya karena masing-masing daerah aksesnya berbeda ya. Ada yang sudah punya bandara, ada yang belum, ada yang punya pelabuhan atau belum. Sehingga masalah geografis ini menjadi tantangan buat pemerintah untuk pemerataan layanan bidang kesehatan. Nah, kemudian juga ketimbangan infrastruktur. Ada daerah yang sudah maju dan belum. Akses jalannya ada yang sudah baik dan belum ya. Jadi semakin ke daerah terpencil tentu semakin sulit ya untuk mengembangkan pembangunan di bidang kesehatan termasuk pengadaan infrastrukturnya ya, membangun gedung dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga masalah di bidang SDM. Jadi distribusi tenaga kesehatan itu untuk ke daerah yang
di luar kota itu menjadi sulit karena minat dari tenaganya ya. Jadi orang lebih memilih kerja di kota karena fasilitasnya tersedia untuk hidup layak ya. Kemudian juga uh, masih kurangnya tenaga kesehatan untuk mengisi daerah-daerah yang sudah maju, sehingga yang belum maju malah tidak kebagian, ya, semakin tidak maju dia kan gitu. Nah, sekarang itu pemerintah mensiasati dengan memberikan insentif untuk tenaga yang bekerja di pedalaman, terpencil, perbatasan kepulauan. Ini untuk merangsang minat dari tenaga kesehatan agar mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Ya. Nah, kemudian juga pemerataan ini terdampak oleh berbedanya anggaran antar daerah. Jadi untuk daerah-daerah yang kurang mampu tentu akan lebih tertinggal dibandingkan daerah-daerah yang memiliki penghasilan daerahnya tinggi ya, seperti daerah pertambangan atau daerah-daerah yang memang banyak sektor industrinya ya. Ya, jadi ini pendapatan daerah akan sangat berpengaruh terhadap pemerataan juga. Demikian mungkin. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama, Eh, terima kasih, sukses sekali, sukses ya selalu ya. Terima kasih, assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam.